Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bahagia. Ini adalah KMO kedua, kelas menulis online yang kedua, tentang perbedaan antara jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perbedaan jurnal dan artikel. Kalau seandainya belum nonton, silahkan tonton dulu. Saya sediakan linknya di sini. Kemudian yang perlu kalian ketahui adalah kenapa sih kita harus mengetahui tentang perbedaan jurnal nasional dan internasional. Setidaknya ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, untuk menjaga kualitas naskah artikel Anda. Jadi, kalau kalian mengetahui mana yang nasional dan internasional, mana yang nasional yang sudah terakreditasi dan belum terakreditasi, nah itu nanti kalian bisa lebih berhati-hati dalam melakukan pengutipan. Kalau orang yang tidak bisa membedakan mana yang jurnal berkualitas dengan jurnal yang tidak berkualitas, bisa jadi ketika melakukan pengutipan data atau melakukan pengutipan ya, ketika melakukan pengutipan data atau di referensinya, itu tidak tersaring mana yang artikel bagus dan mana yang artikel yang jelek. Ya otomatis bahasa mudahnya itu, kalau kalian ingin menghargai tulisan kalian atau menempatkan tulisan kalian di tempat yang bagus, ya otomatis bahan-bahannya juga harus bagus. Nggak mungkin kalau buat nasi goreng ternyata nasinya nasi basi. Ya, otomatis kalau mau mengharap nasi goreng enak, ya nggak juga bisa seperti itu kan. Jadi artikel yang bagus itu berasal dari referensi yang bagus. Referensi yang bagus itu berasal dari jurnal yang bagus juga, pengelolaan jurnalnya. Kalian kalau nggak paham tentang perbedaan jurnal yang berkualitas dan tidak berkualitas, nah ini akan kesulitan. Sehingga ini menjadi penting bagi kalian ketahui. Yang kedua, tuntutan dari si jurnalnya sendiri. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan di video ini. Ada jurnal yang memang mereka langsung memberikan semacam informasi kepada penulisnya bahwa tulisan ini misalnya minimal ada 30 referensi misalnya. Referensi yang digunakan adalah referensi internasional. Nah, ini coba saya carikan nanti. Kalau nggak salah saya pernah kemarin melihat di satu artikel Sinta 2. Di situ dibatasi, diberikan minimal referensi yang harus dikutip oleh penulis kalau mau publikasi 30 coba. 30 itu berasal dari artikel atau penelitian. Jurnal ataupun artikel minimal itu 80% dari total referensinya. Misalnya kalian memiliki referensi sekitar 35. Berarti ya sekitar 28 ataupun sekitar 30 itu berasal dari artikel penelitian, sedangkan 5 lagi mungkin dari buku atau buku babonnya. Nah, itu ada. Dan saya juga sebenarnya sering menemukan hal seperti itu. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal internasional yang sudah bereputasi, itu sebenarnya nggak perlu disampaikan. Orang paham sendiri lah. Karena kan yang menulis di sana banyak yang sudah peneliti tingkat lanjut begitu. Tapi untuk peneliti pemula, perlu kalian semacam mempertimbangkan kedalaman referensi kalian. Kalau kalian asal-asal menulis referensinya hanya 5-10, jangan berharap untuk masuk ke jurnal nasional akreditasi Sinta. Nanti saya jelaskan jurnal Sinta itu apa. Otomatis jurnal yang kalian masukkan ya jurnal yang baru muncul begitu, yang tidak ada akreditasinya. Karena kalau jurnal-jurnal yang baru muncul itu biasanya memang mereka mencari artikel-artikel yang biasa saja. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pengetahuan jurnal ini, tujuan kalian mengetahui jurnal ini adalah menghindari diri kalian dari jurnal predator. Jurnal predator itu apa? Jurnal yang mencari keuntungan atau mencari uang. Jadi biasanya ketika si mahasiswa atau peneliti pemula mau memasukkan tulisannya di jurnal, mereka berani menjamin walaupun tulisannya tidak berkualitas, tapi nanti mereka meminta semacam imbalan. Biasanya kalau untuk internasional itu bisa sampai 30-40 juta. Kalau yang masih tingkat pemula itu setidaknya sekitar 2-5 juta itu ada. Padahal penelitian itu kalau memang tulisannya bagus dan dicari di jurnal yang tepat, yang tidak predator, itu bisa gratis loh.
Yang keempat ya sekedar untuk pengetahuan akademik saja ya. Jadi memang kalian sebagai penulis memang harus mengetahui apa itu jurnal. Saya perlu menjelaskan apa itu jurnal. Di sini dikatakan bahwa jurnal itu memang kumpulan artikel yang diterbitkan secara berkala dalam kurun waktu tertentu. Berapa kalinya dalam setahun itu tergantung si pengelola jurnal. Yang pasti jurnal itu adalah kumpulan dari artikel. Coba kita lihat contoh. Ini ada jurnal Al-Balagh Sinta 2. Di sini, di bagian sini ya, di bagian sini kalian bisa melihat bahwa dalam 1 tahun, jurnal itu terbitnya pada bulan Juni dan Desember. Di sini ada lihat, Desember 2019, Juni 2020, Desember 2020, Juni 2021, Desember 2021. Juni 2022 karena Desembernya belum muncul, jadi kemungkinan nanti di bulan Desember muncul lagi. Kemudian jurnal itu adalah kumpulan artikel. Ini saya coba print screen artikel yang terbit di bulan Juni. Nah, ini artikelnya. Setidaknya ada sekitar 5 apa 6 ya seingat saya. Tapi yang berhasil saya capture cuma 4 ini saja. Di sini sudah memberikan definisi bahwa memang jurnal itu kumpulan artikel yang diterbitkan secara berkala. Coba dilihat di jurnal internasional. Jurnal apa ini? Jurnal teknologi. Jurnal teknologi milik UI. Apa? Jurnal teknologi. Nah, nih, dah masuk kamera. Dadah. Dah, main lagi. Amanatan. Jurnal teknologi milik UI. Ini dalam 1 tahun diterbitkan sebanyak 4 kali. Kalau jurnal sebelumnya 2 kali. Kalau ini diterbitkan 4 kali. Salah satu terbitan terbaru ketika saya klik, ini ada jurnal-jurnal referensinya, artikelnya ya. Di sini bisa dipastikan bahwa memang terbit berkalanya tergantung si pengelola jurnal. Kemudian pertanyaannya, Pak, kalau saya mencari artikel melalui Google Scholar, itu bagaimana cara mengetahui mana yang jurnal, mana yang tidak jurnal? Nah, ini coba saya print screen, mungkin nanti kita praktekkan saja. Misalnya saya mengetik kata dampak UMKM di masa COVID-19. Ketika sudah saya ketik di Google Cendekia atau Google Scholar, kemudian saya enter. Google Scholar ini tempat mencari artikel ya. Kalau kalian mau melakukan penelitian apa saja, rata-rata artikel di sini disediakan secara gratis, apalagi yang Indonesia. Kemudian kalian tinggal mengetik kata kunci, setelah muncul kata kunci, baru di enter. Setelah enter, ini hasilnya. Setelah di enter, terkait dengan dampak UMKM, ada yang di garis bawah. Nah, pertanyaannya, mana yang jurnal, mana yang tidak jurnal? Kalau yang di garis bawah itu, pertandanya jurnal. Apa tandanya? Kalian lihat saja, di atas garis merah itu ada tulisan jurnal. Nah, ini E. Suryani adalah nama penelitinya. Jurnal Inovasi Penelitian. Nah, berarti ini adalah Jurnal Inovasi Penelitian. Jurnal Lentera Bisnis. Nah, itu berarti jurnal. Kalau yang di bawah itu ada tulisan garis hijau, repository. Nah, ini menandakan bahwa setiap ada kata repository itu bisa dipastikan kalau tidak skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, antara 3 itu saja, tesis, skripsi, atau disertasi. Jadi kalau kalian mau, Pak, saya mau cari jurnal ya, berarti jangan cari yang hijaunya ada tulisan repository, tapi carilah yang jurnal begitu. Kemudian yang saya ingin jelaskan juga, nanti kita praktekkan yang itu. Yang saya ingin jelaskan juga bahwa di jurnal ini ada terkenal dengan istilah indeksasi. Agar kalian nanti nggak kesulitan. Seperti Google Scholar tadi, Google Scholar itu sebenarnya juga bagian dari indeksasi sebenarnya. Indeksasi itu apa? Indeksasi itu sebuah sistem dalam dunia internet yang bertujuan memudahkan peneliti untuk mendapatkan artikel yang dia cari. Jadi kalau diibaratkan sebuah rumah, kamar-kamarnya itu adalah jurnalnya. Jadi ketika kita masuk ke dalam rumah, kemudian kita nemu kamar-kamar, kita buka kamarnya, kemudian di dalam itu ada artikel-artikelnya. Itu kalau diibaratkan. Kalau seandainya seperti Google Scholar tadi, nah ketika kalian mau mencari sebuah artikel, kalian kan masuk ke Google Scholar. Kemudian kalian ketik, kalian enter, muncullah artikel-artikel terdahulu. Nah, Google Scholar itu disebut dengan indeksasi. Nah, indeksasi ini banyak jenisnya. Nah, dengan kata lain apa? Pengindeks itu adalah penentu kualitas jurnal. Karena dia penentu kualitas jurnal, jadi pengindeks itu ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang ya umum gitu, yang biasa-biasa saja. Sama seperti rumah.
Rumah itu kalau kita lihat kan ada yang mewah, ada yang biasa, kemudian ada yang ya seperti umum lah, seperti misalnya kayak Perumnas itu kan umum bangunannya. Kalau dia bangunannya mewah, itu biasa kan memang direncanakan, ditata secara ketat, kemudian dikelola dengan sangat baik. Itu kalau rumah-rumah mewah. Kalau misalnya rumahnya biasa, biasanya kan memang direncanakan untuk dibangun, ditata, tapi nggak secara ketat ditata ya, sekedar ditata saja dan dikelola dengan baik. Sama seperti rumah. Begitu juga dengan pengindeks. Karena itu, mungkin yang kalian ketahui pengindeks itu hanya Google Scholar, karena memang itu yang menyediakan yang gratis. Padahal pengindeks itu banyak. Yang paling bagus itu, kalau di dunia penelitian, itu ada dua, yaitu miliknya Scopus dan miliknya WOS. Mungkin kalian suatu waktu nanti pernah mendengar istilah, misalnya dosen kalian mengatakan cobalah sesekali ketik artikel yang ada di Scopus. Nah, di situ kalian mungkin bisa langsung mengetahui, oh ya, kata Pak Iksan, Scopus itu kan artikel yang memang benar-benar bagus. Jadi penyaringannya ketat di Scopus. Bahkan ini terlalu semangat ini. Bahkan sebagian jurnal yang ada di dalam Scopus itu, satu artikel itu mereka bisa meminta sampai 40 juta. Dan itu hal yang menurut saya udah hal yang biasa sekarang. Rata-rata ya ada di 5 sampai 20 juta lah. Jadi karena rumahnya ini mewah, pengindeksnya ini mewah, jadi ketika seorang peneliti mau mempublikasi artikelnya, karena memang poinnya besar juga di Scopus ini, kalau dari sisi dosen ya. Dosen itu kalau naik pangkat, kalau bahkan mau ke guru besar, itu ada suatu kewajiban untuk menulis atau mempublikasi tulisannya di Scopus atau di WOS. Nah, jadi kalau seandainya ingin masuk di sini, ya kadang-kadang harus menyediakan uang. Kalau yang gratis itu biasanya memang Scopusnya luar biasa ketat. Tapi kalau yang berbayar, nah ini bisa. Nah, di sini yang saya katakan tadi, hati-hati dengan predator. Kalau kalian bisa mengetahui yang mana Scopus predator, yang mana Scopus yang memang benar-benar mencari artikel berkualitas, itu nanti di situ informasinya bisa didapatkan. Kemudian ada juga pengindeks ini yang menengah begitu. Menengah itu seperti apa? DOAJ, seperti Sinta. Sinta ini milik Indonesia. Jadi di Indonesia ini dikenal pengindeksnya Sinta. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada EBSCO, ada Copernicus. Nah, nanti kalau seandainya kalian buka sebuah jurnal, kalian melihat salah satu pengindeks ini, misalnya ada DOAJ, berarti dia kemungkinan sudah jurnal yang bagus karena sudah pengindeksnya kelas menengah. Sinta itu juga sebenarnya sudah bagus, apalagi kalau Sinta 2 dan Sinta 1. Kemudian ada juga pengindeks ini yang umum. Kalian bisa masuk ke dalamnya secara gratis dan bebas. Tapi memang kualitasnya bercampur di sini. Yang buruk ada, yang jelek ada. Jadi kalian harus menyaring satu persatu. Apa itu? Google Scholar, Best, Cilit. Sebenarnya banyak yang lainnya juga. Moraref itu juga termasuk milik Kementerian Agama. Sampai di sini, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, itu sebenarnya intinya di sini. Di perbedaan dari jurnal. Jadi jurnal itu sebenarnya ada jurnal internasional dan jurnal nasional. Nanti dulu. Api kan lagi ini. Main nama Nathan dulu ya. Tos dulu. Wah, tos dulu. Nggak kena. Nah, main dulu ya. Jadi jurnal itu ada jurnal internasional, ada jurnal nasional. Nah, kalian hanya perlu membedakan mana yang jurnal internasional, mana jurnal nasional. Itu dari sisi kriterianya. Kalau seandainya kalian melihat ada jurnal menggunakan bahasa Inggris, coba dilihat dulu. Apakah itu benar-benar jurnal internasional atau memang sebenarnya jurnal lokal begitu. Jurnal internasional yang pertama pasti sudah punya ISSN-nya. Kalau kalian nggak paham juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang kedua, dia menggunakan bahasa resmi PBB. Bahasa resmi PBB itu apa? Bahasa Inggris, kemudian Prancis, Rusia, Cina, itu kan bahasa resmi. Indonesia belum. Kemudian reviewer atau tim penilai naskahnya itu berasal dari minimal 4 negara. Nanti perlu saya sampaikan. Coba nanti dilihat saja kalau di jurnalnya itu ada pada bagian
editorial board atau di peer review itu ada. Biasanya seperti itu. Mungkin nanti setelah saya jelaskan ini akan saya berikan contoh mana yang jurnal internasional, yang mana jurnal nasional. 4 negara ya. Penulisnya dalam 1 tahun minimal dari 2 benua, bukan 2 negara, tapi 2 benua. Misalnya di edisi pertama ada dari benua Asia, di edisi kedua mungkin ada dari benua Amerika. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi. Dan yang kelima adalah dikelola secara profesional. Nah, internasional ini juga ada pembagiannya. Ada yang pengindeksnya bereputasi, ada yang bereputasi sedang, ada yang biasa. Yang bereputasi tinggi itu seperti yang saya jelaskan tadi. Ada yang Web of Science, ada yang Scopus, kemudian yang bereputasi itu DOAJ, Copernicus, EBSCO, PubMed, kemudian ada Prokes. Yang biasa itu ya Google Scholar. Ini sama yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pengindeks itu mengikuti internasional atau nasionalnya nanti. Kemudian yang kedua, jurnal itu ada jurnal Indonesia. Jurnal Indonesia itu jurnal nasional itu apa? Jurnal yang diterbitkan oleh pengelola dari Indonesia. Biasanya dari salah satu kampus atau salah satu organisasi. Apa kriterianya? Ya pasti dia itu sudah online ya. Memang sudah ada bentuk online-nya. Jurnalnya itu sudah dikelola secara online. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi PBB, tapi rata-rata kita di Indonesia kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis jarang yang nerbitkan di sini. Kemudian penulisnya dalam satu edisi itu minimal dari 2 wilayah. 2 wilayah ini misalnya dalam satu edisi, dalam satu kali terbitan, ada yang dari Sumatera, kemudian ada juga penulis yang dari Jawa. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau seandainya satu edisi yang menerbitkan seluruhnya dari Sumatera, nah itu bisa dikatakan sebagai jurnal regional, belum jurnal nasional. Kemudian reviewernya itu harus dipastikan kredibel. Apa kata kredibel itu? Biasanya kalau di jurnal Sinta itu si penilai artikel atau reviewer ini dia sudah pernah mempublikasi tulisannya di Web of Science atau Scopus tadi. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Peneliti kalau seandainya sudah memiliki naskah data, kemudian sudah mempublikasi di Scopus atau web, nah itu biasanya dikatakan sebagai penulis top. Karena memang di Indonesia itu semacam kriteria peneliti yang bagus itu yang sudah mampu menerbitkan di jurnal internasional bereputasi tinggi begitu. Kemudian jurnalnya dikelola secara baik. Jurnal di Indonesia ini kan dikelola oleh Sinta untuk akreditasinya. Sinta itu dia ada 6. Sinta 1 sampai Sinta 6. Sinta 1 adalah Sinta tertinggi. Rata-rata yang di Sinta 1 ini ya, apa Bang? Apa yang di Sinta 1 ini rata-rata sudah Scopus. Apa nak? Nanti ya. Setelah ini ya. Oke? Iya. Oh iya, nanti Pak Pil pasin ya. 5 menit lagi, oke? Oke. Sampai mana tadi? Sinta 1 itu rata-rata sudah Scopus walaupun tidak semuanya. Sinta 6 itu rata-rata adalah jurnal yang memang baru muncul langsung diakreditasi. Kalau Sinta 2, 3, 4 itu ya menengah lah. Sinta 2 itu termasuk bagus, 2, 3, 4 3, 4, 5 itu termasuk yang menengah dan itu cenderung enggak sulit untuk ditembus. Nah, di sini saya ingin memfokuskan. Oh iya, satu lagi tadi ada jurnal akreditasi dan yang kedua ada jurnal non akreditasi. Biasanya kalau jurnal baru muncul, dia langsung bisa dapat pengindeks dari Google Scholar. Google Scholar ini gampang sekali ngindeksnya. Nanti Google Scholar ini kayak semacam bank artikel dunia di mana dia bisa menyediakan artikel dari yang paling tidak berkualitas sampai paling berkualitas itu ada di Google Scholar. Tapi karena dia ini tidak bisa menyaring hal-hal seperti Scopus atau Web of Science yang memang bagus-bagus, sehingga dia ini dikatakan sebagai pengindeks biasa, walaupun sebenarnya dia juga luar biasa karena banyak menyediakan. Karena saya juga bertumpu ke Google Scholar kalau mau mencari data. Nah, saya ingin fokus di Sinta saja. Di sini saya tulisan paling minimal ya mahasiswa strata 1, kalian bagi yang pemula ini mengutip artikel di jurnal itu, usahakan jurnalnya jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Minimal lah jurnal Sinta. Dan ketika kalian sudah mengutip dari jurnal Sinta seperti yang saya jelaskan tadi, kalian menempatkan naskah kalian itu sebenarnya di strata Sinta. Jadi bukan strata yang
ecek-ecek lagi atau yang belum terakreditasi. Kalau kalian sudah sering melakukan pengutipan dari jurnal Sinta, nah kalian bisa nanti ya menerbitkannya di jurnal Sinta. Ketika kalian mahasiswa 1, dosen mengetahui kalian sudah bisa mensubmit atau mempublikasi tulisan di Sinta 4 saja, itu kebanggaan dosennya luar biasa. Saya juga bangga kalau ada mahasiswa saya mampu masuk ke Sinta. Kalau masuk, bahkan mahasiswa yang baru mulai menulis saja, masuk di jurnal yang belum terakreditasi Sinta saja, saya bangganya sudah luar biasa. Apalagi kalau seandainya sudah masuk di Sinta. Karena itu pertanyaannya, bagaimana cara kami mengetahui bahwa artikel yang mau kami kutip itu sudah jurnalnya sudah terakreditasi Sinta. Nah, ini saya contohkan. Kalian buka Google Scholar, setelah buka Google Scholar, ketik saja, ini misalnya ini contohnya tadi ya, dampak UMKM di masa COVID-19. Ketika sudah muncul, kalian cari artikel yang mau kalian butuhkan, mana artikel yang kalian butuhkan. Kemudian di bagian itu silakan klik kanan, open link in new tab. Ini kalian sudah rata-rata sudah tahu ya. Diklik saja nanti muncul. Ketika nanti sudah muncul jurnalnya, biasanya ada sebagian jurnal yang sudah menyediakan langsung dia itu di Sinta berapa. Tapi ada juga jurnal yang memang tidak menyediakan informasi atau informasinya itu cenderung tersembunyi. Cara mudahnya bagaimana? Silakan kalian copy judul jurnalnya. Di sini kan judul jurnalnya Jurnal Lentera Bisnis. Setelah kalian copy, silakan kalian buka sinta.mendikbud.go.id. Mudahnya gimana? Ketik saja di Google itu Sinta, nanti muncul, kalian klik. Setelah kalian klik, muncul tampilan seperti ini. Nah, bagian author itu silakan kalian klik, nanti pilih yang jurnal. Nah, bagian sini muncul nggak ya? Nah, bagian sini, bagian di sini, aduh ya Allah. Nah, di bagian sini pilih jurnal ya. Setelah kalian pilih jurnal, kalian pastekan nama jurnal tadi di kolom tersebut, Jurnal Lentera Bisnis, kemudian kalian enter. Kalau seandainya munculnya seperti ini, Jurnal Lentera Bisnis, kemudian ada namanya, kemudian di situ ada tulisan S4 accredited atau terakreditasi. Artinya apa? Jurnal ini sudah terakreditasi Sinta dan adanya di Sinta 4. Tapi kalau tiba-tiba informasinya bahwa no result begitu atau tidak ada pencarian, tidak ada di pencarian, berarti jurnalnya itu belum terakreditasi Sinta. Nah, kesimpulannya seperti itu saja. Atau saya buka saja jurnal yang milik saya sendiri, yang saya kelola. Saya juga ngelola jurnal, namanya Jurnal Ilmiah Syiar. Di sini sudah ada. Jurnal Ilmiah Syiar. Nah, ini jurnal yang saya kelola itu ada di Sinta 4. Coba saya buka websitenya. Nah, di sini. Biasanya muncul di bagian peer review ini, atau editorial team juga ada. Kalau di sini dilihat, ini kan jurnalnya masuk Sinta 4, artinya sudah jurnal nasional. Kenapa? Karena memang tim penilai atau reviewernya itu berasal dari wilayah yang berbeda. Ada yang dari Banjarmasin, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Samarinda, ada yang dari Yogyakarta, Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sunan Kalijaga, ada yang dari Aceh, ada yang dari Bandung. Jadi sudah bermacam-macam. Nah, contohnya seperti itu. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat, karena videonya sudah hampir setengah jam. Lama-lama kalian juga nggak nonton kadang-kadang, yang bermanfaat saja, yang butuh saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.